Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsanil wujud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wassababil a'zami likulli mawjud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Al-hadits. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan nikmat serta karunia-Nya pada kesempatan kali ini, pada pagi hari ini, kita semua dapat berkumpul bermuajahah di haflah mubarakah di Masjid Besar Al-Amir yang kita cintai ini. Yang mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini menjadikan wasilah, menjadikan lantaran untuk keberkahan kehidupan kita, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rahmat beserta salam senantiasa tetap tercurah terlimpah pada Rasul pelita alam, yani habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, para pengikutnya hingga hari kiamat, termasuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadratil mukarram wal mukhtaram, para sesepuh, para jamaah, wabil khusus akhinal kiram wal ustadz Dodo selaku ketua DKM Masjid Besar Al-Amir yang saya hormati dan insyaallah Allah muliakan, para kasepuhan, para tokoh masyarakat, wabil khusus kasepuhan Bapak Mingkar, Bapak RT, beserta para jamaah yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya yang insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan tahsus kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala yang telah digariskan dalam qada mubram dan qada mu'allaq, pada saat ini saya dapat mengisi kembali dalam kajian ta'lim di minggu pagi, di minggu pertama setiap bulan Masehi, yang insyaallah melanjutkan kajian Fathul Qorib tentang fikih, masih di bagian muamalah. Karena dalam kitab Fathul Qorib itu ada 4 masalah atau 4 bagian. Ini baru bagian kedua. Yang pertama bagian ubudiyah, ibadah. Ibadah dimulai sholat, zakat, puasa, ibadah haji ya. Itu alhamdulillah udah selesai. Sekarang ke bagian kedua, bab muamalat. Muamalat itu hubungan antar sesama dengan sesama. Dimulai, diawali dengan jual beli, pinjam meminjam, hutang mengutang, menyewa, nanti mewakili. Urusan sama manusia disebut muamalah. Muamalah yang berhubungan dengan sesama, minjemin, ngutangin,
dan lain sebagainya. Yang ketiga di Fathul Qorib itu bab munakahah, pernikahan, membahas tentang hukum pernikahan, membahas bagian-bagian dari pernikahan, syarat, rukun. Kalau kita laki-laki, wanita yang mana yang boleh dinikahi dan mana yang haram untuk dinikahi, ini harus dikaji, karena jangan sampai ada kesalahan. Pernah kadang-kadang ada kesalahan dipaksakan. Seseorang yang udah berpacaran ujung-ujungnya maksa pingin nikah karena sudah terjadi kecelakaan duluan. Ketika diselidiki lebih dalam, ternyata si perempuan dan si calon suaminya tersebut masih ada hubungan kerabat, ponakan dan paman. Itu kan tidak sah untuk pernikahan. Tidak bisa dipaksakan. Satu, ilegal menurut negara, yang kedua itu tidak sah menurut agama juga. Dalam ketentuan fikih. Di bab fikih itu yang keempat itu masalah jinayat. Setelah pernikahan terakhir bab jinayat, ini bab yang jarang dibahas. Bab jinayat itu bab kisos, jarang dibahas oleh para asatidz, para kiai di majelis ta'lim. Karena apa? Karena tidak berlaku di Indonesia hukum kisos, sehingga buat apa dibahas. Tapi insya Allah karena pada pertemuan minggu awal ini kita membahas seluruh isi kitab Fathul Qorib, tidak dipilih mana yang diamalkan dan mana yang tidak. Insya Allah semuanya sampai selesai. Ini udah berapa tahun ya? Kalau sebulan sekali, ini perasaan udah hampir 2 tahun 3 tahun saya membahas ini ya, 2 tahunan. Ya, baru separuh aja belum selesai, baru bab kedua aja belum selesai. Tapi mudah-mudahan kita istiqomah dalam kebaikan. Ya, istiqomah dalam kebaikan sebagaimana di bulan kemarin saya singgung, pengajian membahas ini, tapi keilmuan insya Allah keberkahan akan datang kepada kita, keilmuan yang baru. Meskipun pada saat ini yang dibahas babnya bab muamalah, tapi keberkahan keilmuan akan hinggap ke kita. Ternyata kita akan mendapatkan ilmu baru tentang masalah sholat dan lain sebagainya langsung dari Allah melalui pemikiran kita dan bertanya dengan teman. Itu hikmah dari sering mengaji. Makanya saya selalu berpesan, niatkan dengan ikhlas ketika kita mengaji, ketika kita hadir acara maulid, hadir acara rotinan, hadir acara istighosa, hadir acara zikir dengan orang lain, dengan jamaah-jamaah yang lain, niatkan dengan ikhlas. Tidak ada karena tujuan malu, kalau tidak ikut malu kepada si anu, kalau tidak ikut saya malu. Ketika diniatkan dengan rasa malu, maka tidak ada keberkahan yang sempurna. Tapi ketika diniatkan dengan ikhlas, maka insya Allah dalam kehidupan kita semakin berkah, kita semakin bijaksana, semakin dewasa, semakin zuhud, semakin tasawuf. Bukan hanya dalam ucapan saja, dalam pemikiran kita pasti akan lebih dewasa daripada orang lain. Ketika kita sering kumpul di majelis ta'lim, kumpul di majelis zikir. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada hari ini kita sampai pada bagian wal kafalatu bil badan jaizatun. Di bulan kemarin sudah dibahas tentang bolehnya seseorang menanggung hutang orang lain. Ya, bolehnya seseorang menanggung hutang orang lain, domanu duyun, yang sering terjadi ketika seseorang meninggal dunia dengan akad bahwa saya menanggung utang piutang almarhum ini, saya sebagai anaknya, itu domanu duyun. Boleh, sehingga utang akan berpindah kepada orang yang menanggung. Ya. Kalau masih hidup berarti tetap di dua-duanya selama sebelum dibayar kemarin ya. Selama sebelum dibayar boleh nagih kepada yang menanggung atau orang yang bersangkutan langsung selama belum dibayar. Tapi di
bab sekarang kita akan membahas domanu ghairil mal, menanggung tanggungan yang ditanggung orang lain tapi berhubungannya bukan harta. Kalau kemarin kan utang, uang, barang dan lain sebagainya urusannya harta. Ya, urusannya harta. Ini punya utang berapa? Punya utang 10 juta, saya yang nanggung gitu. Ini dulu minjem sapi, dijual dulu. Saya minta ganti lagi sapi lagi, atau saya minta diganti sapi. Ya, siap, ntar saya ganti sapi. Ya, yang ukurannya segede gini. Ya. Ini yang ditanggungnya adalah harta. Kalau di masalah sekarang, di bab sekarang, pasulun fi domani ghairil mal, menanggung selain harta, minal abdan, dari badan. Ada hak orang lain dari segi badaniyah, ya, yang ditanggung oleh orang lain lagi atau oleh kita sendiri. Kalau kita menjadi kafir, nanggung badan. Wal kafalatu, dan menanggung, menjamin bil badani, dengan badan, jaizatun, itu boleh, menjadi jaminan, berarti jaminan badan, jaminan badani. Idza kana alal maqbul bi hakun adamiyun, ketika di maqbul bih, orang yang ditanggung ini mempunyai hak adami, hak adami. Contohnya gini, ini masalah kisos. Seseorang mempunyai kesalahan, menuduh zina, ya, hak adami. Hak adami, contohlah si A menuduh si B zina. Akhirnya kabar zina si B tersebar kemana-mana. Si B tidak terima nih, karena dia tidak berzina si B. Digugat si A ke pengadilan bahwa si A ini dia melakukan fitnah. Kalau memang ada bukti, silahkan buktikan, mana bukti saya zina. Akhirnya si A ini dipanggil ke pengadilan. Kamu menuduh bahwa si B melakukan zina, dan sekarang berita tersebut sudah tersebar di mana-mana. Mana buktinya? Apakah kamu melihat si B berzina? Tidak. Saya cuma. Wah, ketika ini ternyata tidak ada bukti. Akhirnya divonis bahwa si A itu bersalah, menuduh zina. Maka harus dikisos, harus dicambuk sebanyak berapa? Ya kalau di kisos itu, ya contoh ya 80, karena kita belum sampai ke bab kisos. Ya. Sebelum sampai ke bab kisos, 60 cambukan gitu kan, atau 80 kali cambukan, atau 50 khamsina jaldatan gitu kan, 50 kali cambukan, harus dicambuk. Nah, ini namanya hak adami, ini hak adami, hadul qadab. Had menuduh zina harus dicambuk 50 kali cambukan. Si A, ketika ditelusuri, si A itu ternyata masih punya bayi, ya perempuannya, si A itu perempuan, punya bayi, terus dia itu tidak punya suami, janda. Ketika dia akan dicambuk dan ketika sakit, anaknya ini nggak ada yang ngurus, dan dia menjadi tulang punggung untuk membiayai anak-anaknya yang lain. Dan fisiknya si A ini lemas, kalau dicambuk selama atau sebanyak 50 kali, ini kalau tidak meninggal juga akan sakit parah. Nah, ada saudaranya, ya saudaranya laki-laki mungkin, badannya tegap, ya hakim, kasihan nih, ya, kakak saya punya bayi, kalau dia dicambuk dia sakit, nanti tidak ada yang mengurus, maka saya lah menjamin, saya yang dicambuk, silahkan. Nah, ini bisa, boleh. Wal kafalatu bil badan, jaizatun, boleh menanggung, jadi diganti hukumannya, ya diganti. Tapi ini yang berkaitan dengan hak adami saja.
Kalau hakullah yang berhubungan dengan hak Allah tidak bisa, Pak. Ini yang berhubungan dengan hak adami. Hak adami itu tadi seperti menuduh zina. Wa kharaja bihaqil adami haqqullah ta'ala fala tasu al kafaratu bi badanihi bila hailin. Kalau haknya hak Allah seperti mencuri ya. Kalau mencuri itu tidak boleh. Meminum arak, zina, itu urusannya kan hak Allah ya. Tidak bisa berdosa kepada Allah dan ada di urusannya sama. Kalau umpama tadi nuduh zina juga berdosa kepada Allah, namun haknya ini hak adami yang dicemarkan nama baik orang lain. Tapi kalau umpama mencuri, berzina, langsung dia berzina, itu tidak bisa ditanggung. Ada orang yang zina sedangkan harus dicambuk sebanyak 100 kali. Kalau zina itu 100 kali. 100 kali. Ya udah saya yang gantiin, tidak bisa. Kalau haknya hak Allah. Kalau hak adami itu boleh ya. Hak adami boleh ya. Jaizatun. Maka wa yabra'ul kafil bi taslimil makmul bi badanihi. Bebas al kafilu bi taslimil makmul bi badani fi makani taslim bila hailin yamna'ul makfullah anhu. Ketika sudah ditanggung, maka orang yang ditanggungnya itu bebas, tidak lagi mempunyai hak harus dicambuk sebanyak 50 kali. Contohnya seperti itu. Atau bahasa kita, menanggung badan itu kalau seumpamanya terjadi di Indonesia, karena hukum di kita ini hukum penjara ya, hukum penjara. Ada seseorang yang menuduh zina atau menuduh apa yang tidak dilakukan, disebut mungkin pencemaran nama baik. Sekarang kan hati-hati ya, banyak sekarang yang lagi viral pencemaran nama baik digugat ya. Kasus artis itu yang menggugat netizen yang memaki-makinya dan menuduhnya ya, sampai masuk ke ranah hukum seperti itu kan penyebaran nama baik. Bahkan kalau mau menuduh zina ya bisa ini hal dulu ke pengadilan. Satu pencemaran nama baik, tidak zina, tidak melakukan perzinahan, dituduh zina, tidak terima ini yang dituduhnya, maka melakukan laporan kepada kepolisian, ditindak dan disidangkan, ternyata terbukti pencemaran nama baik, divonis hukuman penjara 2 tahun contohnya. 2 tahun. Tapi kalau menurut hukum negara nggak bisa diganti lah, nggak bisa, yang bersalah ya tetap bersalah. Kalau gitu enak orang kaya dong, diganti lah. Udah saya di penjara, yang penting saya dikasih nih ya, yang di penjara itu kasihan kalau nggak ada dia, nggak ada yang bekerja ya, nggak bisa ya. Kalau bahasa di negara yang bersalah yang harus yang dihukum ya, yang bersalah. Namun menjaminan di kasus kalau di negara kita ya, negara hukum penjara, mungkin sebelum penahanan ya, sebelum penahanan, penangguhan penahanan ya, bahasa penangguhan penahanan, ada seseorang yang menjamin penangguhan. Contoh udah ketangkep nih kasusnya, kasus pencemaran nama baik, ditangkap nih ya, mau dipenjara atau mau ditahan ya, mau ditahan bahasanya, mau ditahan. Tapi yang mau ditahan ini dia punya orang tua yang sakit, orang tua yang belum dikabari. Kita sebagai temannya merasa iba, merasa kasihan ya, memang kesalahan dia, tapi kita juga merasa kasihan. Akhirnya kepada kepolisian, Pak, ini sahabat saya tahu, saya paham dia ini orang baik, dia tidak mungkin kabur ya. Dia sekarang minta izin untuk pulang ke kampungnya, ke Bandung ya, ke Bandung untuk pamit, untuk mewakilkan, mengamanatkan kepada orang lain merawat bapaknya yang sedang sakit, yang tidak bisa kemana-mana ya. Dia untuk pulang dulu atau mau dikawal sama polisi silahkan ya. Dan saya di sini menjadi penjamin
ada apa-apa saya sendiri silahkan tahan. Nah, gitu kan menjadi jaminan. Kalau umpama sahabat saya ini kabur lari, saya siap bertanggung jawab, saya siap yang menjadi gantinya. Ya. Ini bisa menjamin. Kalau seperti itu lebih masuk akal gitu. Ini penjamin sementara. Ya, saya siap. Besok kalau umpama sahabat saya nggak balik lagi, ya udah saya yang masuk sel, nggak apa-apa untuk mengganti. Ya. Karena saya yakin sahabat saya ini adalah orang yang terpercaya. Sahabat saya ini orang yang baik, dia melakukan kehilapan saja. Nah, ini bisa dikatakan menjamin kalau yang seandainya terjadi di Indonesia. Tapi kalau di hukum Islam ya tadi kisos satu kodam, menuduh zina. Karena menuduh zina itu pernah ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menuduh zina, sahabat yang menuduh zina terhadap istri Rasulullah SAW yaitu Siti Aisyah ketika habis berperang, setelah pulang berperang ya, tertinggal dengan rombongan. Ini kejadian setelah perang ya. Siti Aisyah ketika istirahat ya, ketika pulang berperang, di tengah jalan istirahat para sahabat capek, Siti Aisyah keluar dari tendanya, bukan tenda, tandu yang dipikul ya, tandu dipikul mau buang hajat yang pipis atau BAB keluar. Ketika keluar tidak ada sahabat yang melihat ya, tidak ada sahabat yang melihat. Setelah istirahat selesai, sahabat ini berangkat dengan Rasulullah, dipikul si tandu tadi. Ya, badan Siti Aisyah kan ringan dan yang mikulnya ini ahli perang, tenaganya pada gede-gede, sehingga tidak bisa membedakan antara masih ada isinya dengan tidak ada isinya. Ya, tidak ada isinya. Akhirnya dipikul berangkat ya. Pulang ketika Siti Aisyah setelah selesai buang hajatnya, rombongan sudah tidak ada. Dia tertinggal rombongan dan ada sahabat yang lain yang kebetulan dia pulangnya belakangan lewat jalur situ, melihat ya, istri Rasulullah seorang perempuan kalau mau perjalanan jauh ini bahaya kalau sendirian, sehingga bareng di situ. Entah ya kalau kisah ini apakah tak naik onta berdua ya, naik kuda berdua, karena Siti Aisyah seorang perempuan kalau sendiri mungkin tidak tahu, atau Siti Aisyah naik kuda dituntun oleh sahabat ya, sahabat yang lain, sahabat tadi yang satu orang ketinggalan. Ketika sampai di rombongan sahabat yang lain, oh ini ternyata Siti Aisyah dengan laki-laki lain. Wah, dia berzina, dia berselingkuh. Wah, fitnahan tadi ya, fitnahan. Dan itu masa fatrah, Rasul belum mendapatkan wahyu dari Allah ya, tentang terjadi atau hal-hal yang terjadi antara Siti Aisyah dengan sahabat yang tadi yang mengantarkannya. Namun kebenaran akan datang, turun wahyu setelah itu bahwa Siti Aisyah ya, tidak melakukan hal-hal yang dituduhkan orang, sehingga diusut siapa nih orang pertama yang mengatakan bahwa Siti Aisyah zina. Yang mengatakan itu berarti yang menuduh. Ditelusuri ternyata ada 2 orang yang mengatakan pertama, maka kisos orang tadi ya, dikisos 50 jilid atau 50 cambukan. Nah, ini ya, yang dibahas tentang hak adami. Faslun wali syirkah. Selanjutnya yang kedua kita bahas tentang bab syirkah. Syirkah itu kerjasama antar 2 orang atau lebih. Kerjasama antar 2 orang atau lebih, 2 orang, 3 orang, kumpul 3 sahabat, mengumpulkan modal masing-masing, membuat perusahaan. Nah, ini syirkah ya. Kumpul 2 orang sahabat kerjasama, nah, ini syirkah. Baik 1 orang, 2 orang, 3 orang, 10 orang pun sama ya, itu disebut syirkah. Kerjasama mungkin di kita juga ada di sini yang bekerja sama dengan sahabatnya, membuka toko barang, membuka
membuka perusahaan bareng ya. Hasilnya dibagi rata atau hasilnya dibagi dua atau hasilnya dibagi persentasi nanti. Ini diperbolehkan asal sesuai dengan syarat dan rukunnya. Faslun wali syirkah. Wa hiya lugatan al-ikhtilatu. Syirkah menurut bahasa adalah bercampur. Tapi menurut istilah thubutul haq, tetapnya hak ala jihati syuyu, melalui jalan yang menyeluruh bisyai'in dalam satu perkara, lisnaini untuk dua orang faksaro atau lebih. Supaya lebih ada gambaran kayak tadi, syirkah itu ada dua orang, satu punya modal 10 juta, yang satu punya modal 10 juta, digabung ya. Kita kerjasama yuk bikin showroom sepeda. Nah, contoh kalau 20 juta kan showroom sepeda, kalau showroom motor nggak mungkin gitu kan. Kalau saya punya nih 100 juta, saya punya 100 juta, nah, kita bikin showroom motor yuk. Nah, itu baru arti ya. Atau saya punya 10 juta, yuk kita usaha buka toko pakaian. Nah, itu usaha. Kesepakatan berdua, akhirnya ya dijalani usaha, hasilnya dibagi dua karena modalnya sama 10 juta. Kalau modalnya beda, nanti beda lagi persentasinya. Kalau modalnya beda, nggak mungkin sama penghasilannya. Wali syirkah, dan untuk masalah syirkah khamsu syara'ita, membutuhkan 5 syarat. Harus ada 5 syarat. Kalau cukup 5 syarat ini sah akad kerjasamanya. Kalau tidak ada 5 syarat, maka kerjasamanya batal atau tidak sah. Yang pertama, antakuna ala nadin minad darahim wa dananir. Syirkah itu harus ada di nadin, itu alat belanja ya. Minad darahim wa dananir, dirham atau dinar. Kalau kita mungkin rupiah ya, rupiah, dirham atau dinar. Mata uang yang berlaku di suatu negara. Ya. Mata uang kalau di sini kan di Arab ya dinar dan dirham. Kalau di Indonesia ya berarti rupiah. Dan rupiahnya rupiah yang mana? Apakah rupiah hanya 100 rupiah, 200 rupiah? Wa in kana maghsyusyan wastamara fala tasyu fi tibrin, tidak sah kalau di emas yang kecil-kecil atau emasnya tadi kalau umpama bentuknya dengan emas ya. Dengan emas tidak boleh, karena kalau emas kan beda-beda tadi. Jadi kalau bukan rupiah atau bukan uang ya. Kalau bukan uang, kerjasama yang satu mungkin dengan emas, kan harga emas beda-beda dan tidak bisa langsung emas dibelikan terhadap barang ya. Kalau bukan uang. Jadi di uang ya minimal tadi yang bisa dipakai belanja, kalau umpama yang 10 juta, 5 juta dan lain sebagainya ya, variasi. Yang kedua, ayat tafaqa fil jinsi wa na'i. Harus akur antara dua orang yang kerjasama ini fil jinsi, dalam jenisnya, wa na'i dan warnanya. Kalau tadi dirham ya dengan dirham lagi digabung, bukan satu dengan dirham yang satu dengan dinar. Tidak, kalau dirham berarti kerjasama dirham lagi. Yang ini 10 dirham, yang ini 5 dirham boleh. Yang ini 10 dinar, yang ini 5 dinar boleh. Kalau ini 10 juta rupiah, kalau ini 20 juta rupiah boleh. Jadi jangan sampai yang ini pakai dolar, yang ini pakai rupiah, berarti kan itu tidak boleh, karena beda-beda nominalnya. Kalau umpama 100.000 atau 10 juta atau 100 juta dengan 100 juta dolar kan beda, dan nanti konversinya akan ribet juga ya. Makanya kalau pakai dolar semua.
Dolarnya dolar Amerika. Kalau pakai ringgit Malaysia. Cuma kalau kita Indonesia ya tadi berarti ayat tafaqo harus sama dengan rupiah tadi. Kalau 10 juta ya, berarti 10 juta rupiah, 20 juta rupiah, 20 juta rupiah. Yang kedua, fala tasya syirka fi dhabin wa darahim wala yasfi wala fi sihahin wa maksuratin wala fi khintatin bayda wa hamra. Tidak boleh mencampurkan dua barang yang berbeda seperti gandum yang hitam dengan gandum yang merah, gandum yang putih dengan gandum yang merah ya. Hintot atau biji ya, biji yang merah, ketan lah, bahasa ketan dicampur dengan beras ini. Saya punya modal nih beras ketan 1 ton, nah, saya punya nih beras ini setengah ton, dicampur saja ya, jangan, itu tidak bisa. Jadi harus sama jenisnya. Yang ketiga wasalisu, yang ketiga ayah khalitol malaini atau ayah khalitol malaini, hartanya harus dicampur. Bihaitsu la yatamayazani, sekira-kira sudah tidak bisa dibedakan. Ketika sudah kerjasama, yang ini modalnya 10 juta, yang ini modal 20 juta, maka digabung menjadi 30 juta, dibelikan terhadap barang, maka barang yang ada ini tercampur sudah. Uang yang sudah digabungkan tercampur. Yang 5 juta atau yang 10 juta dicampur dengan yang 20 juta, jadi 30 juta dipakai modal nih untuk barang. Maka sudah tidak terlihat lagi mana uang si A, mana uang si B. Ya, ini celana uang kamu ya, ini baju uang saya, tidak bisa. Berarti yang ada di toko ini mau celana mau baju itu milik berdua, sudah dicampur tadi. Tapi kalau masih ada sekat-sekat itu bukan kerjasama. Masing-masing aja, yang ini 10 juta beliin celana, yang ini 20 juta beliin baju. Kalau ada yang beli celana kamu layanin, itu mah udah masing-masing usaha saja, cuma nyewa kontrakan barang aja, itu bukan kerjasama. Kalau namanya kerjasama berarti harus dicampur uang tadi ya, sehingga tidak bisa dibedakan lagi uang. Ketika sudah dibelanjakan, ini uang siapa yang dibelanjakan, pokoknya ini udah uang berdua. Meskipun yang dibelanjakan baru 15 juta lagi masih belum, tetap ini 15 juta uang berdua ya, uang berdua dicampur ya, sehingga tidak bisa dibeda-bedakan ketika sudah dicampur. Yang keempat, syarat yang keempat dalam kerjasama tadi, ayadana kullu wahidin minhuma asyarikani yasaibi fi tasarruf. Dari masing-masing dua orang yang bekerja sama harus mengizinkan orang lain itu untuk mentasarrufkan, untuk mengembangkan barang dagangannya tadi ya, harus membolehkan, mengizinkan. Bitasarruf bila dararin fala yab minhuma nasya'atan ala bighairi naqdil balad. Harus mengizinkan tasarruf karena kerjasama berdua, berarti ada sistem saham bagian ini, tapi kerjanya kan bareng, ya. Kalau umpama sekarang kan ada perusahaan yang punyanya ada 10 orang, persentase saham, yang ini punya saham 50%, yang ini 20%, yang ini 15%, yang ini 1%, kan ada yang beli saham 1% ya gitu kan, 1%. Dan itu harus mengizinkan yang lain untuk mengembangkan usahanya. Yang kamu diam aja udah, kamu diam gitu kan. Padahal ini ada hak. Makanya biasanya di perusahaan tadi yang paling sahamnya paling tinggi jadi direktur ya, atau manajer gitu kan. Yang paling jabatan tinggi direkturnya. Baru yang punya saham kecil itu hanya jadi staf ya, staf dan lain sebagainya. Karena ada di situ ada saham, ada hak. Ada hak. Kalau kerjasama di jualan-jualan di samping jalan atau di toko, di pasar, ya dua-duanya ini harus ikut andil dalam usaha. Ya udah, kamu hari ini jaga toko, ya saya istirahat, ada keluarga. Nanti besoknya gantian, ya 2 hari sekali aku usaha itu. Harus mengizinkan salah satu atau yang punya modal tadi untuk berusaha.
Yang kelima, yang terakhir dalam syarat syirkah itu ayyakuna ribhu wal khusran ala qadril malaini. Keuntungan dan kerugian tergantung dari kira-kira harta yang dicampur tadi. Kalau umpama presentasinya ada 2 orang saja, satu modalnya 10 juta, yang satu modalnya 20 juta, ya, kan beda nih di modal, ya. Maka keuntungannya pun ini harus beda. Ketika 1 bulan ini keuntungannya dari modal 30 juta, ternyata lumayan nih untungnya ada 9 juta, nah, gitu contoh. Ya 9 juta untungnya, maka yang 6 juta bagian untung yang punya modal 20 juta, yang 3 juta ini bagian untung dari yang punya modal 10 juta. Presentasi kan tadi, presentasinya 1:2, 20 juta dengan 10 juta, maka dari keuntungan pun ada presentasinya 9 juta, berarti dibagi 3 dulu. 2 bagian untuk yang punya modal 2 bagian, ya, 1 bagian untuk yang punya modal sama dengan 1 bagian. Kalau 9 juta bagi 3 berarti 3 juta, 3 juta, 3 juta. Yang modalnya 10 juta, ya berarti ini 3 juta keuntungan. Kalau yang modalnya 20 juta, ya berarti ini keuntungannya. Kalau umpama modalnya 50 juta lah sama 100 juta sama tuh. 100 juta dan 50 juta untungnya ada berapa? Untungnya ada 15 juta. Maka yang punya modal 100 juta dia mendapat bagian keuntungan 10 juta. Yang punya modal 50 juta dia mempunyai keuntungan 5 juta. Sesuai dengan kadar harta. Fa in tafawata fihi fa in ishtarata tasawa fi ribi ma tawawatil malaini aw aqsu lam yasiha. Seandainya mensyaratkan bagiannya harus dibagi rata, sedangkan modalnya beda, ini tidak sah kan. Contoh, yang satu punya modal 100 juta, yang satu punya modal 50 juta. Kata yang punya modal 50 juta, ya ayo kita kerjasama. Kamu punya modal 100 juta ya, iya ayo kita kerjasama. Cuma saya punya modal 50 juta, gabungin uang kita ya, tapi keuntungan bagi 2, bagi rata ya, keuntungan 50-50 tetap keuntungan ya. Meskipun modal saya beda, saya kecil, tetap ya keuntungan bagi 2. Itu tidak boleh, karena modalnya beda. Tidak boleh ada kesepakatan keuntungannya dibagi 2, karena yang punya modal 100 juta dia akan berpikir, meskipun di depan itu mau, tapi pasti di belakang, saya kan punya modal 100 juta, dia mau 50 juta, masa keuntungannya sama ya. Kalau umpama 15 juta dibagi 2, 7 juta setengah, ya. Meskipun dalam hati itu mau, tapi itu ada unsur ketidakbolehan atau ada unsur haram karena tidak sesuai tadi. Atau sebaliknya, modalnya beda-beda, atau sebaliknya modalnya sama tapi keuntungannya yang beda. Contoh, modalnya sama-sama 100 juta, si A punya modal 100 juta, si B punya modal 100 juta, digabung, tapi keuntungannya si A pinter, saya mah 60%, kamu 40% ya. Itu gak boleh sama, karena modalnya sama-sama 100 juta, berarti keuntungannya pun harus sama, tidak boleh dicampur, tidak boleh berbeda-beda ya, tidak boleh berbeda-beda. Ini dari keuntungan, dan kerugian pun harus dikira-kirakan sesuai dengan kadar harta. Kalau yang modalnya 100 juta, modalnya 50 juta, kan namanya usaha itu ada untung, ada rugi. Kalau giliran untung, ya dibagi tadi persentasi juga. Ya harga saham anjlok gitu kan, harga saham anjlok. Kalau umpama lagi bangkrut juga, lagi rugi, kerugian dibagi bersama sesuai persentasinya. Contoh, dari modal 150 juta, ternyata boro-boro untung, ketika diaudit keuangan itu ternyata cuma ada 135 juta, rugi 15 juta. Maka kerugian yang 15 juta ini dibagi persentasi, yang punya modal 100 juta dia rugi 10 juta.
Yang punya modal 50 juta dia rugi 5 juta. Sehingga kalau mau dibalikin nih modal kamu, ya, yang tersisa tinggal 90 juta. Yang 100 juta jadi 90 juta. Yang 50 juta jadi 45 juta. Jadi bukan dibagi dua kerugian, udah bagi dua lah. 7,5 juta, ya. Bagi dua berarti uang saya 92 juta, uang kamu 42,5 juta. Nah, itu tidak boleh. Keuntungan dan kerugian harus dibagi persentase sesuai jumlah keuangan tadi. Bagaimana hukumnya syirkah? Hukum syirkah adalah akdun jaizun, akad yang dibolehkan. Maka karena syirkah ini akad yang dibolehkan, wahina idzin falikulli wahidin minhuma fasuma matasya'a. Bagi dua orang yang bekerja sama boleh memutuskan kesepakatan kapanpun. Boleh memutuskan kesepakatan kapanpun maunya. Baik si A, udah saya mah kerjasama, udah gak mau lagi lah, udah putus lah kerjasama, itu boleh ya. Boleh memutuskan mata sya'a, kapanpun ya, kapanpun. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Wa mata ahadun hamat wa mata ahaduhum batalat. Dan ketika meninggal salah satu dua orang yang bekerja sama, maka batal akan syirkahnya, batal akan kerjasamanya. Ya. Batal berarti harus dibagikan. Ya, dibagikan berarti ke ahli warisnya, kan udah meninggal, bapaknya udah meninggal, berarti dibagikan ke ahli warisnya karena batal akadnya kalau meninggal salah satu. Tergantung tadi apakah ahli warisnya ini mau melanjutkan kerjasama, apakah enggak. Ya kan namanya ahli waris itu bukan satu, ada dua, ada tiga. Berarti namanya warisan itu ada dua orang pemiliknya. Kalau memang sepakat dua-duanya, ya berarti kepemilikannya menjadi 3 orang. Cuma yang bagian bapaknya dimiliki oleh 2 orang anaknya. Nah, beda lagi nanti itu sahamnya berarti. Saham-sahamnya karena persentasinya bisa saja dalam usaha sampai 10 orang, 20 orang. Itu persentase saham. Kalau mau perusahaan yang besar ya, perusahaan yang tinggi, kan itu modalnya miliaran, triliunan. Ya, sehingga yang pemiliknya bisa 2 orang, 3 orang, ya, pengusaha-pengusaha kaya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita simpulkan untuk bahasan kali ini 2 bab yang kita bahas. Yang pertama tentang kafalatul bil badan, menanggung di badan, kisos, ya, tentang hak adami, hak menuduh zina dan lain sebagainya. Yang kedua bahas masalah kerjasama dalam akad kerjasama ketika kita punya modal dan lain sebagainya. Maka ada 5 syarat yang harus terpenuhi. 1, harus di uang belanja, yaitu rupiah kalau di kita, ya, 10-20 juta dan lain sebagainya. Yang kedua harus sepakat dalam jenis dan warnanya. 2, benda yang dikerjasamakan, yang digabungkan, atau uang tadi. Kalau rupiah harus dengan rupiah lagi, kalau dolar Amerika dengan dolar Amerika lagi. Yang ketiga, harta itu harus dicampurkan dengan menyeluruh sehingga tidak bisa dibeda-bedakan lagi uang si A dan uang si B nya. Yang keempat, salah satunya harus mengizinkan orang lain untuk tasarruf. Jadi masing-masing yang punya modal ini berhak untuk mentasarrufkan, menjalankan usahanya, menjalankan bisnisnya ini. Ya, dua-duanya punya kesempatan yang sama. Dan yang terakhir, wa yakun ribhu wal khusran ala qadril malain. Keuntungan dan kerugian ini seharusnya tergantung ukuran dari 2 harta yang dicampurkan. Sesuai persentasi, ya, kalau modalnya kecil maka keuntungannya juga kecil. Kalau modalnya besar,
keuntungannya juga besar. Kalau yang modalnya kecil, kerugiannya pun ketika ada kerugian kecil, dan ketika modalnya besar, maka kerugiannya pun besar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mungkin hanya itu bahasan yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah atau bahasa yang kurang tepat, mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Ditutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina syafiina karimina maulana Muhammad wa sallim waradallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ala jami' sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama sana'ta 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita lakal hamdu بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم حتى ترسل رضا من عليها وأمد آخر ورسين. اللهم طاول أمورنا وصحي جسدنا ونوّر قلوبنا ووسع رزقنا إلى الخير قربنا عن سر أبعدنا واقضه وإجانا في الدين والدنيا والآخرة واختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم لنا بسوء الخاتمة إنك على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد لك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد